Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih wabarakatuh. Mas Adi dan Syekh Nurizal Ismail dan juga eh, partisipan lain ya. Saya mendengar paparan tadi, saya kira ada dua hal yang barangkali perlu sedikit kita dalami gitu ya. Jadi tadi sudah disinggung ya oleh Mas Nurizal Ismail dan juga sudah dikemukakan juga oleh Saudara Adi ya. Jadi nasab intelektual dari apa namanya tokoh yang kita kaji ini jelas gitu ya, jelas. Jadi nasab intelektualnya baik dalam maupun luar negeri ya, baik di Indonesia maupun di Timur Tengah, jelas itu nasab intelektualnya gitu. Itu yang pertama barangkali yang perlu kita pahami. Nah kemudian ada yang satu misteri yang barangkali perlu kita kaji lebih lanjut ya. Mengapa para pemikir ekonomi Islam di Indonesia yang tadi disebutkan misalnya mulai dari Khairuddin Yunus, kemudian Zainal Abidin Ahmad, kemudian Sapruddin Parwinegara dan sebagainya itu, mengapa selalu menggagas teori-teori mereka, selalu mengatakan sosial religius. Itu kira-kira ada apa di balik itu yang ini sekarang menarik, karena ini barangkali salah satu misi, salah satu nilai esensial dari apa berpikir ekonomi Islam. Apakah bisa kita pahami atau kita simpulkan? Mungkin dalam nalar-nalar ekonomi yang dikembangkan oleh para tokoh yang kita kaji sementara ini, apakah memang mustahil untuk mewujudkan keadilan dengan kapitalisme itu? Apa bisa kita pahami begitu? Sehingga selalu yang dikemukakan itu adalah persoalan sosial religius. Nah, itu barangkali itu PR kita bersama, barangkali ini sebuah misteri yang perlu kita bongkar gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya sekarang ini mungkin amatan saya, mudah-mudahan amatan saya tidak begitu kuat gitu ya. Justru pemikiran keislaman kita justru bertolak belakang dengan para tokoh yang kita kaji. Justru menurut saya ada kecenderungan pemikiran keagamaan kita sekarang termasuk interpretasi Islam, termasuk dalam bidang fikih, bahkan juga mungkin dalam bidang ekonomi, coraknya lebih kapitalistik. Nah ini menjadi problem bagi kita ya. Corak kapitalistik, saya kira jelas sekali itu, salah satu contoh itu, ya dalam fikih itu ya orang begini ganjarannya ini, orang begini ganjarannya ini. Gitu. Tadi saya kira Mas Nurizal Ismail ketika menjelaskan misalnya dalam buku itu bertitolak dari historis Rasulullah ya dari Mekah ke Madinah itu saya kira tuh maknanya mendalam itu. Artinya begini juga kalau kita boleh mengatakan hampir tidak mungkin kapitalisme itu akan mewujudkan keadilan, justru sosialisme yang bisa membawa harapan gitu. Apa tidak begitu misalnya kita pahami lebih lanjut gitu. Nah kemudian juga tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Nurizal Ismail ya. Tokoh yang sedang kita kaji ini cukup komprehensif ya, saya kira luar biasa tadi ya kalau kita baca lebih teliti. Dan salah satu rujukan beliau barangkali salah satunya itu yang sosialisme Islam yang ditulis oleh Husni Asibai, Ishtiraqiyatul Islam Ya, betul. Buku itu beliau merujuk juga Asibai ya. Al-Istiraq al-Islamiyah. Ya, nah saya kira buku ini luar biasa bagi penggagas ekonomi Islam di Indonesia yang sangat banyak mengutip pendapat-pendapat ini. Nah saya kira itu dari tanggapan saya selintas gitu ya mungkin nanti. Tapi salah satu persoalan yang tadi mengapa kok pemikiran selalu sampai ke Dakwah Raharjo kan sosialisme religius gitu. Sosialisme itu apakah menjelaskan kepada kita pesimisme yang sangat kuat, akut. Nggak mungkin kapitalisme itu bisa membuahkan sebuah kesejahteraan gitu kan. Tetapi tafsir agama kita yang sekarang ini muncul justru yang lebih dominan kapitalistik itu gitu coraknya gitu. Nah saya kira itu sebagai tanggapan awal gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Dr. Isdani. Saya sangat tergelitik ini. Memang beliau dosen saya, pembimbing saya juga, yang selalu menggelitik pikiran gitu. Saya kaget pertanyaan tentang mengapa selalu sosialisme religius yang diangkat.
Dan beliau benturkan hari ini corak gagasan ekonomi Islam kita justru sangat kapitalistis, dan di sini beliau menunjukkan adanya discontinuity dari substansi ide. Kalau tadi saya menyampaikan adanya keberlanjutan sebuah gagasan, tapi pada ujungnya nampak juga adanya discontinuity suatu gagasan tadi yang hari ini corak dari gagasan ekonomi Islam yang kata beliau tadi cenderung kapitalistik malah. Nah, kalau kita hubungkan dengan salah satu buku yang ditulis oleh Ketua Badan Wakaf UII itu Pak Suarsono Muhammad, justru dia lebih ini lagi, dia nyatakan kita tuh perlu menegakkan sendi-sendi kapitalisme religius. Nah, ini gimana lagi nanti? Ada Mas Samsul Idul Adha, tapi sebelumnya barangkali ini perlu ditanggapi dulu oleh Syekh Nurizal. Silakan, Syekh. Ya, terima kasih ya. Ini sangat kritis sekali nih Dr. Yusdani ini ya. Tapi saya melihat bahwa sesungguhnya Islam itu adalah ya kalau merujuk kepada bukunya ya dan beberapa tokoh yang lain ya, Islam itu adalah al-wasat ya, al-i'tidal ya, jalan tengah ya. Ya, makanya di dalam Islam ketika berbicara tentang materi ya, kita disuruh bekerja dan lain-lain gitu ya, selalu akan dihubungkan dengan aspek sosial. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu ya min thayyibati ma kasabtum. Ya, hai orang-orang yang beriman ya, maka infakkanlah, keluarkanlah ya dari apa-apa yang baik, dari apa yang kamu dapatkan, kasab. Kasab ini kan kita mencari keuntungan di dunia ya, dengan cara bekerja, dengan cara menjadi seorang dokter, menjadi seorang petani dan lain-lainnya gitu ya. Dan saya melihat ya, ini juga pernah disinggung kemarin oleh Ustadz Iwan Abidin ketika membahas Umar Capra, dan beliau menyinggung As-Sibai dalam bukunya Al-Istiraq Al-Islamiyah ya. Pada masa itu buku-buku tentang sosialisme sedang marak ya, sehingga As-Sibai juga menulis tentang Al-Istiraq Islamiyah ya di tahun 50-an gitu ya. Ya. Jadi kalau saya melihat tidak Islam ini ya adalah ad-din ya, yang berada posisi di jalan tengah ya. Maka kita lihat dalam sejarah ya, ya umat itu harus kaya. Siapa yang nggak kaya ya? Utsman bin Affan itu orang kaya, Umar bin Khattab itu ya juga kaya, walaupun nanti di akhirnya ketika beliau menjadi khalifah, mereka memang memiskinkan dirinya ya, karena memang takut aman ini sangat berat gitu ya. Ya bagaimana harta-harta Utsman ya. Nah ini yang saya menarik, saya merujuk kepada perkataan Imam Mawardi gitu ya. Jadi kekayaan itu ya, itu adalah satu kesyukuran. Bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu dengan cara qanaah. Bagaimana cara qanaahnya? Nah ini nanti jalan sosialisme. Cukupkanlah hartamu untuk kebutuhanmu dan penuhilah kebutuhan orang lain. Jadi ketika kita sudah memenuhi kebutuhan kita dengan kekayaan kita, maka cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan orang lain. Baik itu bisa melalui zakat, infak, sedekah ya, atau aspek-aspek yang lain ya, seperti hibah dan lain-lainnya ya. Itu yang bisa saya jawab ya dari apa yang dijelaskan dalam bukunya dan beberapa masukan dari beberapa literatur yang saya baca ya. Jadi Islam ini adalah ya jalan tengah ya. Islam itu ya tidak dengan sosialisme yang ada sekarang ya, atau dengan kapitalisme yang sekarang. Kapitalisme Islam bukan kapitalisme yang dianggap sekarang gitu loh. Di dalam Islamnya ya pemodal ya mengembangkan kekayaannya. Dengan mengembangkan kekayaannya, contoh dengan mudharabah. Harusnya dengan mudharabah itu membantu orang-orang yang mempunyai income rendah itu dibantu dengan modal yang mereka punya ya, sehingga mereka dapat berkembang ya, dengan antarodin, dengan secara sukarela, bukan dengan cara menghisap diri mereka ya. Jadi makanya ini juga kritik beliau, kemunculan bank syariah itu kenapa harus murabahah? Kenapa nggak mudharabah?
gitu ya. Mudoroba inilah ya sistem ekonomi Islam yang berkeadilan harusnya, yang bisa membantu orang-orang kelas bawah ya, yang mereka mempunyai kemampuan usaha tapi dana terbatas ya, sehingga bisa dibantu oleh para pemilik-pemilik modal. Nah, inilah pemilik pemodal inilah yang akan membantu mereka berkembang ya, terus berkembang, diharapkannya menjadi muzaki. Allah alam bisawab. Ya, itu yang saya bisa lihat. Mungkin ada tanggapan yang saya katakan ini. Baik, terima kasih Syekh Nurizal. Menarik ini. Beliau tadi coba mengupas ya dari sisi historisitas bahwa memang pada saat itu gagasan sosialisme ini menjadi sangat seksi ya. Tidak salah, Marx itu menjadi tokoh yang berpengaruh kedua, konon katanya kedua ya, setelah Nabi Muhammad itu justru Marx yang mempengaruhi pikiran banyak orang seperti itu. Nah, dari situ dapat dimaklumi bila para pemikir Islam berusaha mengambil adanya koeksistensi antara ajaran Islam dengan sosialisme. Ini berbeda ketika dengan kapitalisme yang sebagai sebuah tesis itu dianggap sebagai sudah gagal dalam merespon keadaan zaman, yang sudah dianggap sebagai biang dari ketimpangan, biang dari kemiskinan dan kemelaratan umat pada saat itu. Nah, justru di sini saya mungkin nanti Pak Nurizal bisa mengelaborasi ya, bagaimana tanggapan dari Ibrahim Lubis berkaitan dengan Kharudin Yunus sendiri yang tidak menggunakan terma sosialisme religius, akan tapi dia menggunakan istilah bersamaisme. Nah, ini kan sebuah gagasan yang menurut saya sebuah lompatan di mana saat itu orang berusaha menggunakan term sosialisme religius atau sosialisme Islam. Kharudin Yunus dengan sederhana aja mengungkapkan ya bersamaisme, yang itu lahir dari khazanah kearifan lokal masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, mungkin ini nanti bisa dielaborasi lebih lanjut. Pak Yus, ada respon lagi Pak Yus? Nah, cukup, luar biasa itu Mas Nurizal Ismail, luar biasa itu. Oke, selanjutnya Terima kasih Pak Yus. Ya, sama-sama. Selanjutnya Mas Samsul Indra, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kalau kita ingin memahami ataupun memahami konteks pemikiran para ekonom Islam pasca postkolonialisme, ataupun kalau kita katakan dalam konteks Indonesia, kita perlu melihat misalnya pemikiran dalam konteks apa pemikiran sosialisme religius itu muncul. Karena kalau kita baca sebenarnya di dalam konsep literatur fikih kurat sekalipun, konsep yang namanya private ownership, konsep tentang market mechanism, konsep tentang market mechanism, private ownership dan sebagainya, itu sangat dihargai dan diakui. Ada satu istilah, misalnya kalau kita tinjau Sir Muhammad Iqbal. Sir Muhammad Iqbal itu mengatakan itu adalah pemikiran para pemikir ekonom Islam yang cenderung kepada isyraqiyah, yang cenderung kepada sosialisme atau yang disebut sosialisme religius ini adalah dalam konteks mengcounter wacana ataupun agitasi kapitalisme barat yang saat itu berbalut dengan kolonialisme dan berbalut dengan imperialisme, di mana ini yang mengukung ataupun yang merugikan banyak negara muslim. Ini bisa kita lihat misalnya di dalam buku Anwar Iqbal Al-Quraishi, Islam and the Theory of Interest, ataupun di dalam tulisan Syekh Mahmud Ahmad tentang perbandingan bagaimana ekonomi Islam dan ekonomi sosialisme dan ekonomi kapitalisme. Lalu yang dimaksud dengan sosialisme religius ini apa? Setidaknya ada dua definisi yang mungkin dilihat. Pertama, kalau kita lihat dari bukunya Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islami wa Adillatuhu, beliau menulis pada jilid ke-7
Yang disebut dengan Isyraqiyah ini adalah tadakhul daulah, adanya intervensi negara di dalam sistem perekonomian untuk mencapai keadilan. Satu definisi lagi adalah definisi moral ekonomi, itu seperti Syed Naqvi. Tapi yang kita ingin lihat sebenarnya adalah dalam konteks pemikiran tokoh yang sedang kita baca ini, di satu sisi ada upaya untuk mensinkretiskan antara nadhariyatul fiqhiyah dan positif teori daripada ekonomi, karena tujuannya adalah untuk mengembalikan yang hilang ketika political economic berevolusi menjadi positif economic, yaitu ethical economic. Ethical economic yang ingin dibangun oleh penulis buku saya ini adalah ethical economic based on religious view. Etika ekonomik yang berbasis kepada religiusitas agama. Ini misalnya terlihat dalam teori riba yang disebutkan tadi. Teori riba yang disebutkan tadi ini tidak terlepas dari paradigma Voltaire. Bagaimana pihak yang berkuasa itu dapat menjadi market maker, dapat menjadi wenang-wenang bertindak. Nah, pandangan riba di dalam mazhab Syafi'i seperti pendapat Taqiyuddin As-Subki. Taqiyuddin As-Subki mengakui adanya riba al-yan. Riba al-yan ini dijadikan oleh adanya kekuasaan, adanya hubungan kuasa yang mungkin untuk menekan pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Di situ juga timbul namanya efek an-nasa. Efek nasa inilah yang menyebabkan implikasi timbulnya riba. Jadi sebenarnya kembali lagi kesimpulannya adalah ketika kita ingin membaca paradigma teori pemikiran seorang tokoh ini, ada kecenderungan yang sifatnya kontekstual yang tidak bisa diabaikan tujuan yang ingin dicapai seperti apa. Saya kira demikian tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Samsul Idul-Adha. Khas dari Mas Samsul Idul-Adha kalau mengomentari sesuatu, saya pikir adalah bagaimana beliau intertekstual ya, responnya intertekstual sekali dari bagaimana dia memulai dari mengutip Sir Muhammad Iqbal, mengapa para sarjana banyak menggunakan term-term sosialisme, itu tak lain adalah spirit semangat untuk melawan agitasi kapitalisme dan kolonialisme dan imperialisme yang saat itu memang sedang berkembang. Saya pikir apa yang beliau sampaikan tadi kita sepakat ya, lebih pada tanggapan, namun saya Nurizal mungkin bisa merespon dari apa yang ditanggapi oleh Mas Samsul Idul-Adha. Silakan. Ya, saya sepakat dengan Mas Samsul Idul-Adha ya. Jadi memang utamanya adalah negara-negara yang berkembang pada waktu itu adalah negara-negara Muslim yang mengalami kolonialisme, imperialisme dari kapitalisme, ya. Dari negara-negara bangsa-bangsa Eropa ya. Dan di abad ke akhir 18 ke 19 muncullah sosialisme ya, di Uni Soviet Rusia ya. Dan itu akhirnya berkembang di negara-negara Timur Tengah bahkan sampai ke Indonesia, dan kita lihat banyak beberapa negara Timur Tengah itu sistemnya adalah sosialisme. Karena memang lebih dekat ya dengan prinsip apa yang mereka anuti gitu ya, walaupun ada sangat perbedaan ya pas kalau kita dalami ya, dimana sosialisme Karl Marx ya tidak meyakini agama dan lain-lain, tapi seperti Libya ya dan beberapa negara Timur Tengah itu menganut sistem sosialisme berprinsip Islam ya. Saya ini sepakat dengan itu ya. Tapi memang yang perlu kita cermati lebih dalam tadi yang dikatakan oleh Pak Samsul Idul-Adha adalah bagaimana apa yang beliau katakan ini gitu ya. Kalau saya melihat kita maju jalan ke depan gitu. Kalau kita hanya melihat kepada tadi ya, sekarang ini udah berbicara sosialisme dan kapitalisme, bagaimana sekarang ekonomi Islam ini harus dikembangkan kembali kepada hakikat jati dirinya gitu. Maka saya katakan dari awal, Islam
ekonomi Islam itu ya bukan sosialis, bukan kapitalis ya. Ekonomi Islam itu jalan tengah. Makanya saya langsung nyambung dengan pernyataan Dr. Adi tadi tentang bersamaisme. Nah, di sini beliau memberi testimoni gitu ya. Bersamaisme inilah ekonomi yang dikembangkan oleh Rasulullah ya. Yaitu ekonomi kebersamaan sebagaimana yang saya jelaskan ketika beliau hijrah, kemudian mempersaudarakan muhajirin dan ansor ya, yang tidak mempunyai sesuatu dibantu ya, kemudian yang sudah mempunyai kemampuan ditunjukkan pasarnya ya, dan bahkan Rasulullah ya itu dikasih tanah oleh ansor ya, kemudian membuat rumah ya, jadi bikin kapling-kapling rumah, jadi ada kapling rumah klaster Bani Bakar, klaster Bani Gatafan ya yang ada di Madinah, itu dibikin klaster-klaster ya, itu sumbangan dari teman-teman Ansor gitu ya, dan Muhajirin itu akhirnya mempunyai rumah. Dan ini adalah tujuan yang kemakmuran bersama ya. Jadi orang kaya yang mempunyai duit, mempunyai modal, maka membantu mereka yang tidak membutuhkan ya, dan yang miskin ya, yang dia masih mempunyai kemampuan untuk berusaha ya, maka dia jangan sampai menjadi tukang minta-minta, tapi dia mencoba mengajukan modal ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW praktekkan ya, ketika ada seorang sahabat datang ya, dia itu minjem duit sama Rasulullah, pertama minta bantuan, dikasih. Yang ketiga kalinya ditanya, apa yang kamu punya gitu kan, saya punya cangkir, cawan, dan beberapa pakaian bawa. Kemudian sama Rasulullah kan dilelang gitu ya, dilelang, dapatlah 3 dirham ya, yang 1 dirham untuk konsumsi, yang 2 dirham itu dibelikan kampak. Kampaknya inilah kemudian beliau dibawa ke hutan, diajarkan ya cara mengambil kayu, kemudian dijual ya. Kemudian disuruh pergi dan datang lagi ketika kamu sudah menghasilkan. Alhamdulillah menghasilkan sampai 15 dirham ya. Ini adalah salah satu bentuk-bentuk contoh kemakmuran bersama ya. Jadi kemakmuran itu tidak hanya milik orang kaya, bagaimana memakmurkan orang-orang miskin juga, dan sebaliknya. Ini banyak sekali diulas ya oleh Ibrahim Lubis tentang Karudin Yunus ini ya, tentang ekonomi bersamaisme ini. Jadi ciri Indonesia itu ya harusnya ekonomi bersamaisme, atau setara dengan gotong royong lah, ekonomi gotong royong ya. Dulu saya masih ingat kecil-kecil itu bagaimana kalau hari Ahad itu kita bergotong royong, itu masing-masing warga ngumpulin duit gitu ya, bersih-bersih, kemudian habis bersih-bersih kita makan bersama ya. Nah itu kan semangat itu udah hilang kayaknya di Indonesia juga gitu ya, bergotong royong gitu ya. Nah ini nanti masuk lagi mengenai uruf budaya gitu ya, budaya. Jadi ekonomi Islam itu jangan terlalu eksklusif juga menurut saya ya, dia harus melihat budaya yang berkembang di daerah tersebut ya, sehingga banyak juga konotasi jelek terhadap ekonomi Islam ya, bagi mereka yang kaum abangan atau apapun lah ya. Ekonomi Islam ini terlalu eksklusif, mudoroba lah, apalah, kita nggak paham gitu loh ya, bagaimana bahasa-bahasa itu membumi di bumi Indonesia ini gitu loh. Karena sesungguhnya bahasa akad mudoroba itu udah ada, mau di Padang, mau di Madura, tapi bahasanya aja yang berbeda gitu loh. Ya itu dari saya mungkin.